Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Sekali lagi bilang orang di kiri kanan, khusus di kiri kanan saja, beta senang duduk di lubung sebelah. Oke, salam. Dan tentu kita masih belajar tentang pemuridan generasi, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih ya. Generational discipleship, saudaraku yang kasih ya. Oke, beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana pemuridan itu mengimpartasikan iman. Nah, saudaraku, pemuridan antar generasi atau generational discipleship adalah pendekatan di mana satu generasi menanamkan nilai-nilai iman dan prinsip-prinsip kebenaran kepada generasi berikutnya. Seperti saya sudah sampaikan kepada kita minggu lalu bahwa adalah menjadi tanggung jawab saya dan saudara yang hari ini sedang mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, menyerahkan hidup kita melayani Tuhan, saudaraku yang kasih. Sebuah pertanyaan perenungan bagi saya dan saudara. Who is the next? Siapakah setelah saya? Ada amin? Bahkan orang tua, keluarga-keluarga itu harus jadi perenungan yang sangat dalam bagi kita. Kita bapak-bapak, mama-mama, kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan. Namun bagaimana dengan anak-anak kita? Generasi yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Ini satu PR besar yang harus kita kerjakan, saudaraku yang kekasih. Makanya saudaraku yang kasih, topik kita hari ini adalah 3 alasan mempraktekkan pemuridan kasih. Nah, saudara, Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Demikian bunyinya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berapa kali, saudara? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini adalah serangkaian instruksi yang indah. Meskipun instruksi ini sepertinya menantang saya dan saudara sebagai orang tua, tetapi ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita perjuangkan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Jangan pernah lelah-lelah, jangan pernah capek. Mama sudah capek ngomong deh besok. Bosan mau gimana kok silakan. No, saudaraku yang kasih. Alkitab bilang ajarkan mereka berulang-ulang. Halo, ada amin? Katakan berulang-ulang. Jadi satu kali itu belum cukup, saudara. Baru satu kali saja kita sudah bilang, betul so ajar lu ulang-ulang, lu model begini terus. No, saudara. Ulang-ulang. So, papa mama, orang tua, jangan pernah capek, apalagi menyerah. Angkat, terserah apa mau jadi apa, nah jadi sudah. Yang penting beta kenal tua beta. Beta mati masuk surga. Besok nih. No, saudara. Ini adalah tanggung jawab saya dan saudara. Ajarkan berulang-ulang, saudara yang kasih. Ya tuh, kadang-kadang kita sudah capek sebagai orang tua, mama, apalagi susah sampai di kepala, mana urusan laki, urusan anak, semua hal, saudara yang kasih. Dan itu kadang-kadang susah sampai di enak sampai sini, saudara saya. Tapi dengar, ini firman Tuhan dahsyat, luar biasa. Sekali lagi tepuk orang di kiri kanan, jangan lupa berulang-ulang. Generasi tua harus mendidik generasi muda. Itu pas harus. Yang senior harus membina yang junior. Ada amin, saudara? Ya, mulai makin kita harus, orang-orang tua harus semakin berhikmat untuk mengajarkan kepada generasi kita, saudaraku yang kasih.
Alkitab bilang dimanapun saudara, waktu bangun, waktu tidur, saudara duduk bersama di atas mobil, bawa motor saudara. Kalau dia gonceng saudara itu sangat bagus saudara ya. Ya, kalau dia gonceng saudara pas taruh mulut saudara di belakang dia pembatang telinga tuh saudara omong sepanjang perjalanan saudara. Haleluya, ada amin saudara. Iya saudara. Anak saya gonceng, saya omong terus dari muka dan belakang. Bawa mobil di atas mobil omong saudara. Ya, nasihat tuh paling pas di mobil saudaraku yang kasih. Ya, sambil dengar lagu rohani lain, itu putar lagu pas. Jadi saudaraku yang kasih, nasihat mereka sekali lagi berulang-ulang. Saya pingin sekali tepuk orang di kiri kanan saudara bilang, jangan capek urus anak. Haleluya. Yang punya anak banyak khususnya. Haleluya, ada amin. Yang anak satu sana puji Tuhan. Mau anak 4-5 kayak ketong nih. Tapi percayalah saudaraku yang kasih, ya Om, anak 7 itu susah. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku yang kasih. Kalau Oma saja berhasil sukses lewati sebagai single mother saudaraku yang kasih, single parents, apalagi saya dan saudara. Ini saksi hidup. Kayaknya kalau beliau khotbah lebih pas daripada saya saudaraku yang kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat Om Ais yang luar biasa berhasil mendidik anak-anaknya takut akan semuanya menjadi murid Tuhan. Bukankah itu kerinduan kita? Ada amin saudaraku. Saudara jangan bilang begini, di rumah tuh mesti ada satu saya. No, don't say like that. Ya toh kita bilang kalau di rumah tuh ada 5 gitu, mesti ada satu. Kalau kumul, mesti ada satu saya yang agak error. Jangan saudara, kita bilang tidak. Kita bilang semua anak kita adalah murid Tuhan. Besarlah kesejahteraan mereka. Mereka akan menggelari diri dengan Pangeran Israel, saudaraku yang kan. Jadi saudara jangan klaim saudara punya anak 5, ada satu saya yang error. Tidak ada saudara. Tuhan tidak kasih error buat saudara. Halo, ada amin? Semua baik-baik saja. Semua sukses dan besarlah kesejahteraan mereka. Ucapkan semua mereka adalah murid Tuhan. Saudara akan senang saudara. Tidur nyenyak papa dan mama. Dong keluar malam dong tahu pulang jam berapa. Dong terlambat pulang dong WA mama jangan marah terlambat sedikit ban ada pecah. Itu haleluya. Kalau tidak saudaraku dong keluar kotong gelis itu kapan dong pulang. Betul tuh saudara kalau yang punya anak remaja. Saudaraku yang kasih. Ya masih kici-kici manis-manis dong masih cipika-cipiki. Masih nyanyi oh ayah dan ibu selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kau nanti. Maka kalau remaja masih mau cipika-cipiki dong. Don sukali saudara. Marvel dulu masih cium pipi kiri, sekarang masih cium pipi kiri, pipi kanan. Itu dia mama bilang, oh langsung goyang kepala kuat tua. Jadi saudara lihat. Dengar, ini tantangan bagi kita. Tapi kita harus enjoy. Ada amin? Kenapa kalau Tuhan percayakan anak-anak generasi dalam hidup saya dan saudara, Tuhan pasti tahu kita sanggup dan kita mampu. Yang setuju teriakan amin. Haleluya. Karena itulah saudaraku yang kekasih, gereja pun terlibat aktif saudaraku yang kasih. Secara strategis dalam pemuritan dari generasi ke generasi. Gereja benar-benar harus siap ini saudaraku yang kasih. Kita punya anak-anak Yes, kita punya anak-anak Kega. Kita pikirkan yang terbaik bagi mereka. Kami selalu diskusi, apalagi buat Yes, apalagi buat Kega, apalagi saudaraku yang kasih. Gara-gara pikir apalagi itulah saudaraku untuk generasi. Maka lahirlah sekolah Alkitab anak. Itu hanya untuk maksud mempersiapkan anak-anak saudaraku. Generasi ini takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Lukas 18 ayat 8 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi saudaraku yang kekasih, jika anak manusia itu datang, baca ayat kuningnya, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pemuritan generasi ini saudaraku yang kasih, untuk menghasilkan iman di bumi. Meninggalkan legasi iman kepada generasi kita untuk tetap mempercayai Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap bisa nyanyi dari waktu ke waktu. Mengiringmu seumur hidupku. Atau lebih seru lagi saudaraku, au tunggal lama tua, au tunggal lama tua. Tahu? Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Generasi ini harus terus nyanyikan pujian itu.
Itu tugas saya dan saudara. Karena itulah saudaraku yang kasih, pentingnya ada iman di bumi saat Yesus datang kembali. Kalau Yesus datang kembali, dengar, masih adakah iman di bumi? Coba lihat orang di kiri kanan, tatap matanya saja sambil saudara bicara ayat itu dari dalam hatimu. Saudara yang duduk di sini juga, masihkah ada iman? Ataukah iman kita mulai goyah, saudaraku yang kasih? Kenapa? Karena iman menunjukkan kesetiaan dalam penantian. Iman membuat kita setia dalam menanti. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kalau dia bayangkan saudara, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Iman tidak membuat kita, saudaraku yang kekasih, melewati, saudaraku yang kasih, pencobaan-pencobaan. Iman membuat saya dan saudara kuat menghadapi berbagai-bagai pencobaan. So Alkitab berkata, you and me mesti enjoy ketika kita lewati berbagai pencobaan. Memang tidak enak. Saudara tanya, Pak Pendeta enak kok sana? Sonde enak. Lewati pencobaan, ujian, tantangan, hambatan, rintangan, saudara, tidak enak, saudaraku yang kasih. Dan tidak ada orang yang tidak lewati ini yang saya sebut ini tadi. Tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak lewat ujian, pencobaan dalam hidupnya. Tidak ada. Semua kita sedang melewati. Hari ini giliran saya, mungkin besok giliran Anda. So ketika Anda sedang hadapi pencobaan, jangan give up dan menyerah sambil berkata, beta sendiri. Udah ada yang mengerti, beta. Ya betul, hanya Tuhan yang mengerti, saudara. Ada amin, saudara. Dan ketika saudara juga happy-happy, saudara bilang, lu pencobaan sakit. Beta, no, tidak begitu, saudara. Tapi ketika saudara sedang melihat saudara menghadapi pencobaan, beri bahu saudara dan katakan, ini bahuku, mari sama dengan aku, kita kuat melangkah. Itu pemuritan sejati. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Wahyu 2 ayat 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Bayangkan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Oh haleluya. Dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Saudara lihat, Tuhan izinkan kita. Jadi ketika saudara pencobaan, tantangan dalam hidup saudara, ada banyak pergumulan, jangan menyanyi. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Seolah-olah Tuhan tidak ada, saudaraku yang kasih. Tuhan izinkan supaya apa, saudaraku yang kasih? Supaya kamu dicobai dan kamu beroleh keselamatan kepada dia. Katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupanmu. Tepuk orang di kiri kanan, bilang setia supaya dapat mahkota. Haleluya. Hanya orang yang setia yang akan dapat mahkota kehidupan. Teriakan amin. Karena itu jadilah orang yang setia dalam hidupmu. Dalam segala aspek. Setia sebagai suami, setia sebagai istri, setia sebagai staf, setia sebagai karyawan, setia sebagai jemaat. Setia dan setia, saudaraku yang kasih. Karena Alkitab saja bilang banyak orang baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Colek orang di kiri kanan, bilang beta, temukan beta orang yang setia. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita harus juga setia dan senantiasa berharap pada janji-janji Tuhan. Meskipun ada tantangan, pencobaan dan penderitaan. Kalau hari-hari ini kita banyak lewati tantangan, pencobaan dan penderitaan, dengar baik, setia dan tetap berharap pada janji-janji Tuhan.
Kita mungkin tidak tahu, saudaraku yang kasih, situasi akan berubah. Kapan situasi hari ini akan berubah ketika kita sedang menghadapi persoalan dan tantangan. Tapi satu hal kita semua tahu, bahwa Allah akan menjaga saya dan saudara di setiap situasi, kondisi dan keadaan. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita ketika melewati situasi dan pencobaan. Karena di lembah kekelaman sekalipun, Dia gada dan tongkatnya akan menghibur saya dan saudara. Di lembah air mata, Dia akan mengubahnya menjadi lembah bermata air. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Karena itu saudaraku, jangan berdoa, Tuhan lalukan masalah ini, lalukan persoalan ini. Tapi berdoalah, Tuhan beri aku kekuatan untuk lewati persoalan dan masalah ini. Supaya saya dan saudara keluar sebagai pemenang-pemenang yang sejati. Haleluya. Halo, ada amin. Apa nih jangan ngomong begitu nanti bertemu kanan berat. No. I must encourage you. Saya mesti kasih kuat saudara. Karena ketika engkau hadapi pergumulan, kadang kita menyerah. Kita ingin lari. Kita tanya, Tuhan di mana? Tuhan mengapa ini, mengapa begitu? Tuhan kenapa? Tuhan ini kurang kan Tuhan? Ini pencobaan tidak habis-habis. Kemarin saya ketemu seorang saudara seiman. Persoalan pergumulan, dia bilang sama saya, Bapak John, saya hampir menyerah. Saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Ini persoalan tidak habis-habis. Kapan semua ini berubah? Mungkin saudara sedang menangis hal yang sama di kamar saudara. Hari ini saudara datang dengan senyum, tapi jauh di lubuk hati saudara sedang berteriak. Karena dengar, kita semua sedang lewati pergumulan. Dan kita mungkin tidak tahu situasi kapan akan berubah. Saudara mungkin kapan ini bisa berubah? Kapan ekonomi saya lebih baik lagi? Kapan anak-anak saya lebih? Kapan ini semua? Kapan? Saudara sedang bertanya kapan? Saudara mungkin tidak tahu situasi itu kapan akan berubah. Tapi satu hal saudara harus tahu. Tuhan sedang menjaga saya dan saudara. Tuhan selalu menjaga kita dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi. Ada amin saudaraku yang kasih. Karena itulah saudaraku yang kasih, kita sedang lewati peperangan rohani. Yaitu perlawanan iblis untuk membuat kita lemah dan tidak lagi percaya pada janji-janji Tuhan. Kadang-kadang dalam situasi kondisi kita masih tidak percaya, Tuhan, benarkah Engkau berjanji? Benarkah Engkau berjanji rumah tanggaku akan diberkati? Hai keluarga-keluarga suami istri, dengar. Perjalanan iman keluarga rumah tanggamu, pegang tangan suami istri dan berteriak, Tuhan, saya percaya janjimu, apa yang diberkati Tuhan selamanya diberkati. Kalau Tuhan memberkati rumah tanggamu, itu jodohmu, itu istrimu, itu suamimu yang Tuhan kirim, maka dengar baik, Tuhan pasti akan memberkati engkau melewati berbagai situasi dan kondisi. Dia kasih suami, dia kasih istri, dia kasih anak, tidak bermaksud untuk menghancurkan hidupmu. Never, never, never. Dia Bapa. Haleluya. Papa, mama, saudara, jangan menyerah dengan keadaan yang negatif dan seolah mengecewakan kita. Jangan menyerah. Sekali lagi dengar suara dari mimbar kasih karunia pagi ini. Jangan pernah menyerah. Ayo bangkit lagi, kuat lagi. Bukan seberapa banyak engkau jatuh. Masalahnya bukan seberapa banyak engkau jatuh, tapi masalahnya berapa banyak kali engkau mau bangkit dan belajar untuk mempercayai Tuhan masih ada. Ada amin. Tuhan masih ada dan Tuhan tidak tidur. Saudaraku yang kasih, Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Tuhan pasti akan mengubah keadaan terpuruk menjadi indah pada waktunya. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata.
Orang yang tekun berdoa bukan berarti tidak melewati masa-masa sulit. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak melewati ujian dan pencobaan dalam hidup ini. Dengar baik saudaraku yang kasih. Saya ulangi kata-kata saya. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata dalam hidupnya. Orang yang tekun berdoa bukan berarti tidak melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak melewati ujian dan pencobaan. Kita akan melewati itu. Tapi satu hal kita percaya, Dia Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan saya dan saudara. Melewati masa-masa sulit sekalipun, Dia selalu ada bagi saya. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Dan katakan, Tuhan sayang beta. Halo, ada amin? Tutup matamu tiap kali saudara lewat ujian. Tuhan sayang beta. Tuhan sayang beta. Mungkin selama ini engkau bilang engkau sayang Tuhan. Betul. Tuhan sudah dengar engkau sayang Dia. Tapi kadang-kadang kita lupa kalau Tuhan sayang kita. Halo, ada amin? Suami, istri, papa, mama. Dalam pergumulan-pergumulanmu di dunia pekerjaan, di dunia bisnis, di dunia usaha, di dunia membangun rumah tangga, mendidik anak-anak, apapun, sedang membangun karir atau apapun saudara, katakan Tuhan sayang saya. Tuhan sayang beta, aku masih punya Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, pentingnya ada iman di bumi yang kedua. Iman menunjukkan pengharapan akan kedatangannya. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin ayat ini saudaraku, engkau yang sedang kehilangan orang-orang yang kau cintai dan kasih. Engkau begitu bersedih saudaraku yang kasih. Engkau sangat kehilangan saudaraku yang kasih. Mungkin engkau sedang berkata, Tuhan, untuk apa beta hidup? Dia yang beta cintai sudah engkau panggil pulang. Oh Tuhan, untuk apa beta lakukan ini semua? Percuma, sia-sia. Dengar, mereka yang mati dalam Tuhan, Alkitab berkata, mereka yang pertama akan bangkit. Karena itu berbahagia mereka yang sudah mati sekarang. Dan kalau kita setia, dengar pengharapan kita, waktu lewat pergumulan, waktu sangkakala berbunyi, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Bilang orang di kiri kanan, beta tunggu lu sama-sama beta songsong Tuhan. Haleluya. Ada amin saudara? Iya. Karena itu saudaraku, udah ini pengharapan kita. Dengar, ini pengharapan. Situasi ke depan ini semakin tidak lebih baik. Situasi, kondisi, keadaan depan kita tidak lebih baik. Saudara bisa lihat ini hari ini. Lihat ke Israel, saudaraku yang kasih. Peperangan di Israel semakin menjadi-jadi. Apakah perang Harmagedon akan segera terjadi? We don't know. Kita tidak tahu. Tetapi kita masih punya pengharapan dalam situasi-situasi kondisi. Tuhan pasti datang kembali. Tuhan akan menjemput saya. Karena itu setia. Setia berdoa kawan. Setia baca firman. Setia bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Setia saling menguatkan. Setia saling mengingatkan. Setialah. Haleluya. Jangan menyerah dan sudahlah. Biar beta begini-begini. Tidak. Jangan. Tuhan akan datang kedua kali. Kalau engkau setia, engkau akan bersama dengan Dia. Pencobaan tidak boleh membuat engkau mundur. Tantangan tidak boleh membuat engkau menyerah. Persoalan tidak boleh membuat engkau give up. Tetapi itu semua harus membuat engkau semakin percaya. Tuhanku ada. Tuhanku hidup. Haleluya. 1 Tesalonika 1 ayat 10 bilang, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudaraku yang kasih dengar,
Murka yang akan datang, yang dahsyat, yang luar biasa, yang belum pernah ada. Waktu bumi diciptakan dan tidak akan pernah ada lagi. Dengar, engkau yang setia dalam pengharapan menanti kedatangannya, saya dan saudara akan diselamatkan. Jadi ujian hari ini biasa-biasa saja. Halo, ada amin. Halo, ada amin. Aminnya lembut sekali. Halo, ada amin. Saudara, amin, amin. Pencobaan ini, amin. Ya, saya harus bilang begitu, saudaraku, encourage saudara. Kita harus saling menguatkan. Ini kesempatan beta omong, jadi beta omong ke saudara. Nanti kapan kamu saudara omong kasih beta, kau pukul beta bilang Pak John kuat dalam Tuhan, setia terus sampai akhir. Halo, ada amin? Ya. Karena penatua juga butuh pukulan tangan saudara di bahunya, saudara aku ingat. Jangan hanya penatua saya pukul bahu saudara tangannya di bahu saudara. Ya, pukul Mauli kuat, Masara kuat, Iwan apalagi lebih kuat lagi Wan. Ya, atau siapa lagi itu. Saudara juga sekali-sekali pukul bahu penatua ya. Pukul Bapak John, Bapak Gembala kuat. Ya, saudara, halo, ada amin saudara? Ya. Kita harus saling menguatkan. Kita semua siap menyambut kedatangannya. Iman menunjukkan kepada kita untuk percaya kepada janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu saudaraku yang kasih, mari kita bekerja lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Iman kita harus membuat kita aktif secara rohani. Jangan pernah ketinggalan akan pergerakan Allah. Jangan, saudaraku yang kasih. Saudara mesti bertanya kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara anggap biasa-biasa saja, kekristenan saudara biasa-biasa saja, saudaraku yang kasih, dan saudara tidak rasa apa-apa, saudaraku yang kasih, engkau mesti paksakan dirimu. Ruang menara doa terbuka 24 jam. Ruangan itu saudara mau histeris berteriak sekuat tenaga, tidak akan ada yang datang togor. Woi, stop. Tidak ada yang angkat batu dan lempar saudara. Saya jamin saudara. Saya jamin. Saya jamin saudara. Kalau saudara berdoa di rumah saudara, mungkin tetangga angkat batu lempar. Lu saudaraku yang saya bertobat, saya ambil gitar, saya menyanyi di kamar. Saya pikir saya sendiri, saudara. Kalau ketemu Tuhan menyembah itu kita lupa diri, saudara. Karena kita hanya ketemu Tuhan. Tetangga pikir tuh kita pendinding kamar. Waktu itu masih kamar bebas kan, tinggal bawah. Woi, orang lain mau tidur. Saya masuk menara doa, saudaraku yang saya ambil gitar, saya eki di situ, saudara. Saya bilang kalau saya eki, sana ada yang togor, malah yang di luar dong semua duduknya. Rasakan hadiratnya, keciprat keluar di luar. Haleluya, ada amin saudara? Tuh, saudara takut berdoa di mana? Mari saudara. Saudara tidak dengarkah itu kata-kata menara doa? Bapa menunggumu. Halo, halo, Oma. Saya tanya Oma, kalau satu minggu anak-anak dong sen pilih Oma, kira-kira Oma tunggu dong kosone. Selalu tunggu. Bahkan Oma telepon, beta su masak kosong pemakanan kesukaan. Oh, mari kau makan kau. Halo, tahukah saudara? Kalau Oma saja rindu anak cucunya datang, mama saya di atas buah selalu rindu anak-anaknya kumpul. Yang punya orang tua-tua, Oma Mary, Oma Yapi, happy birthday kemarin Oma, Tuhan berkati. Pasti rindu anak-anak kumpul sana, nanti setua berasa. Ini beta omong memang saudaraku yang kasih. Itu Pak John ada kirim video tuh, nonton bye-bye. Nanti anak dong sejalan semua, baru saudara rindu dong datang. Kapan dong pulang saudara? Kotong kasih besar anak 12 mah percuma, satu justru ada urusan betul. Bahkan itu keluarga Thomas Soa kasihan ya saudara, berita tuh 3 anak laki-lakinya tidak tahu di mana papa dan mamanya meninggal, hanya tetangga. Untung jemaat masih sempat urus. Hanya kesalahan 3 hari saja tidak lihat, tapi langsung meninggal dan jenazah bawa busuk dalam 3 hari karena tidak ada yang urus. Saudara lihat. Ya itu orang tua merindukan anak-anaknya. Itu Oma Nait gara-gara merindukan anak sudah ada di tengah-tengah kita. Kasih tepuk tangan buat Oma Nait dulu.
Gara-gara rindu anak di Amerika, sampai di Amerika sana 3 bulan, kok 4 bulan Oma? 1 tahun. Ini hari baru pulang. Tepuk tangan dulu buat Oma. Gara-gara rindu lihat Dewi dan Intan di Amerika. Jauh, jarak tidak menghalangi. Apalagi Bapa di sorga. Halo, ada amin. Apalagi Bapa di sorga. Jangan karena mau worship leader baru masuk menara doa. Berdosa. Betul, beta omong memang. Karena ancam lah, kalau saya masuk menara doa jangan melayani. Nah, terpaksa mau masuk menara doa. Never. Di menara doa saudara pastikan saudara ketemu Tuhan. Halo, ada amin. Kalau saudara ketemu Tuhan, roh saudara bernyala-nyala dalam Tuhan. Kalau saudara ketemu Tuhan, tantangan apapun saudara pasti bisa lewati. Kenapa? Karena saudara sudah kuat dan menang di ruang doa. Yesus menang di Taman Getsemani. Karena itu ketika dia ditampar Malkus, dia tidak balas. Kita jangankan ditampar, baru disindir lewat WA saja saudaraku. Kita tanya, ini siapa nih? Lu belum tahu beta? Itu karena roh kita tidak kuat. Tantangan persoalan membuat kita gentar. Dengar saudaraku yang kasih, hanya doa lutut yang bertelut saudaraku yang kasih, yang akan membuat saudara kuat melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup. Hanya lutut. Saya bilang saudaraku, Tuhan akan datang yang kedua kali. Tahukah saudara, tiba-tiba ketika saudara di menara doa, lalu sangkakala berbunyi. Tahu saudara tempat saudara di mana? Selagi ada kesempatan, tepuk orang di kiri kanan. 1 jam saja. Haleluya. Ada amin saudara? Yang kedua saudaraku yang kasih. Yang ketiga, iman menunjukkan kepada kita kekuatan untuk bertahan. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh apa saudara? Berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk apa saudara? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara lihat ayat ini menguatkan kita. Bergembiralah. Tidak enak, tapi harus tetap bisa senyum. Coba senyum. Karena senyum itu sebuah garis lengkung yang bisa membuat semua garis datar menjadi garis lengkung. Senyum dulu saudara. Senyum, Mas Bet, kalau besok lanjut khotbah. Senyum. Dong, pesan mau senyum karena pencobaan terlalu berat. Senyum. Pencobaan tetap harus bisa senyum. Bilang suami istri, mama kau tetap senyum, bapak kau tetap senyum. Haleluya. Ada amin? Ya, kadang-kadang memang susah untuk senyum, tapi harus paksa diri tetap senyum. Karena ayat firman bilang, bergembiralah. Dan bergembira itu dimulai dengan senyum. Kalau susah senyum, tinggal menyanyi sedikit. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku yang kasih. Ya, bergembiralah akan semuanya itu. Kenapa saudaraku yang kasih? Ini saudara, pengharapan kita yang sangat luar biasa. Kekuatan untuk kita bertahan. Iman membuat kita kuat untuk bertahan. Kenapa saudaraku yang kasih? Supaya kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Haleluya. Saudaraku, kalau manusia puji kita, itu hanya mau membuat supaya dapat sesuatu dari kita. Betul. Tapi kalau Tuhan yang puji kita, itu murni, benar. Kita layak untuk terima itu saudara. Nantikan saudaraku yang kasih. Iman memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan dalam masa-masa sulit dan pencobaan. Kita tidak bisa hindari masa sukar dan sulit dalam kehidupan kita. Dengar, kita tidak bisa hindari masa-masa sukar dan sulit.
Tetapi saudaraku yang kasih, kita akan diberi kekuatan untuk hadapi dan menang atas hal itu. Karena itu saudara, jangan, sekali lagi saya tadi bilang, jangan berdoa, lalukan masalah ini Tuhan, lalukan persoalan ini, jangan. Tapi berdoalah, Tuhan beri saya kekuatan untuk melewati masa-masa pergumulan-pergumulan ini. Dan saudara tahu, malaikat akan selalu ada bersama dengan engkau dan saya. Haleluya. Ada amin saudara? Nah, karena itu saudaraku, justru dalam kondisi-kondisi seperti inilah saudaraku, iman kita bekerja semakin kuat. Tahukah saudara, kapal Finisi Nusantara yang sangat terkenal, itu dikenal sebagai kapal yang gagah perkasa buatan Indonesia. Berhasil melewati saudaraku samudera. Dan dia dikenal sebagai kapal yang hebat. Kenapa? Karena kapal Finisi Nusantara berhasil melewati badai dan gelombang. Perahu kehidupanmu akan disebut kuat dan kokoh. Halo? Perahu rumah tanggamu, perahu karirmu, perahu bisnismu, perahu apa saja dalam hidupmu akan disebut kuat dan kokoh. Kalau berhasil melewati badai dan gelombang. Dengar, jangan bilang ini masalah tidak ada jalan keluar lagi. Ini susahnya bisa, sonde bisa. No. Jangan bilang begitu. Semua masalah ada jalan keluarnya. Kalau Bapak Ibu Guru kasih soal di murid, Bapak Ibu Guru sudah tahu apa jawabannya. Betul Bapak Guru? Pak Stemri ada amin? Pak Kepsek ada amin? Tidak ada guru yang kasih soal, tidak ada jawabannya. Tidak ada. Semua guru kasih soal, sudah ada jawabannya. Kalau Tuhan kasih masalah dalam rumah tanggamu, Tuhan kasih masalah dalam hidupmu, Tuhan kasih masalah dalam karirmu, Tuhan kasih ujian, sudah ada jawabannya. Haleluya, beri tepuk tangan yang paling. Karena itu saudara tinggal ambil dan minta jawabannya, bilang, Tuhan saya kekurangan hikmat, kata Yakobus. Maka saya minta hikmat untuk menyelesaikan masalah rumah tanggaku, untuk menyelesaikan masalah usahaku, untuk menyelesaikan masalah bisnisku. Kasih saya hikmat. Tuhan pasti kasih hikmat. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Allah setia, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Karena itulah saudaraku yang kekasih, iman yang kita miliki harus kita gunakan untuk menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Pengetahuan kita terbatas, tetapi dengar, iman tidak terbatas. Karena itu saudaraku, 3 alasan pentingnya pemuritan generasi. Saya akan bagikan ini buat saudara. Yang pertama, memuridkan orang lain menyingkapkan tujuan ibadah kita. Sebelum ayat 6 dari kitab Ulangan tadi yang ajarkanlah mereka berulang-ulang dan sebagainya, ayat 4 dan 5 bilang begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tahukah saudara, kedua ayat-ayat ini adalah pernyataan ibadah. Ayat-ayat selanjutnya, ayat 4 dan 5 ini kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Ini kita punya ibadah kepada Tuhan. Tapi setelah itu saudara, ayat 6 tadi kita baca di bagian pertama tadi. Ajarkanlah, muridkanlah generasi kita. Jadi saudaraku yang kekasih, menyembah Tuhan dan memuridkan adalah satu paket. Orang yang beribadah adalah orang yang harus memuridkan. Artinya saudaraku yang kekasih, saya tadi bilang, adalah tanggung jawab kita untuk mendidik generasi kita selanjutnya. Matius 22 ayat 38 dan 39 bahkan berkata, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus sepenuhnya menyembah Tuhan dan mengikuti Yesus. Artinya kita beribadah dan kita memuridkan orang lain. Jadi ketika kita memuridkan orang lain, saudaraku yang kasih, mengimpartasikan iman kita kepada orang lain, kita sebetulnya sedang melakukan ibadah. Ibadah bukan begini saja, saudara.
Tapi ibadah juga ketika kita memuridkan orang lain. Bukankah ketika saudara sharing, membagi kesaksian, membagi berkat, saudara yang kasih, engkau juga dikuatkan? Halo, ada amin? Waktu kita bagi sesuatu kepada orang lain, kita kuat, kita diberkati. Itu ibadah kita, saudara, yang membuat kita selalu kuat. Bahkan saudaraku yang kasih, memuridkan orang lain itu mengungkapkan kepatuhan kita kepada misi kita. Saudara, Matius 28 ayat 19, pergi jadikan semua bangsa murid Kristus. Bahkan Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kudus akan melengkapi kita semua, saudaraku yang kasih, memenuhi kita dengan tujuan agar menjadi saksi. Jadi saudaraku yang kekasih, dengar, ketika kita memuridkan orang lain, ini tujuan yang kedua dari pemuridan generasi, ya saudaraku yang kasih, yaitu mengungkapkan kepatuhan kita kepada misi kerajaan Allah. Waktu kita memuridkan, kita sedang taat melaksanakan perintah kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, dengar, ini tanggung jawab saya dan saudara. Makanya 1 Korintus 4 ayat 2 berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudaraku yang kasih, target kita tahun ini, kita memuridkan 100 orang. Sudah siap-siapkah saudara untuk melihat orang lain yang harus saudara muridkan, harus saudara bagikan sesuatu? Saudara jangan pikir beta hanya ibu rumah tangga, beta hanya begini. Tidak, saudara. Siapapun kita, tadi saya sudah bilang, adalah tanggung jawab kita semua untuk mulai memuridkan, saudara. Allah menuntut kita untuk membagikan berita Injil yang setia dan yang dapat dipercayai. VLC menjadi umat yang ternyata dapat dipercayai untuk membagikan Injil kepada orang lain. Legasi Kupanggo. Kupanggo. Nah, itu dia. Kupanggo. Menangkan 1000, muridkan 100. Saudara mesti tahu itu yel-yel kita, saudaraku. Untuk Kupanggo. Terus terbakar untuk mulai menangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Karena Allah telah memilih umatnya, saudaraku, yang diberdayakan oleh roh Allah. Kita semua diberdayakan roh Allah, diperlengkapi dengan firman Allah untuk menjalankan misi Allah. Mereka yang berada di generasi muda saat ini, saudaraku, sangat membutuhkan generasi yang lebih tua secara otentik menunjukkan jalan kepada mereka. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, generasi ini sedang menantikan saya dan saudara. Yang ketiga, tujuan dari pemuridan adalah memuridkan orang lain, mengungkapkan harapan kita yang berkelanjutan. Saudaraku, agar gereja Tuhan selalu ada dan hidup berkelanjutan setelah kita, maka kita perlu pemuridan. Hari ini saudara tahu Turki? Tahu? Turki itu Efesus. Yang dulu di perjanjian baru namanya Efesus, saudara bayangkan. Tapi hari ini saudara lihat kemarin, berita gempa terbesar Turki itu terjadi. Tidak ada lagi gereja-gereja Tuhan di sana. Padahal itu kitab itu Efesus, saudara bayangkan. Paulus beritakan Injil di sana. Generasi tua tidak mempersiapkan dan melanjutkan tugas pemuridan kepada generasi muda. Akhirnya kota Efesus yang mestinya saudara tetap eksis dengan iman, tapi hari ini saudara lihat pergolakan politik membuat umat Tuhan di Efesus tergusur dan hilang. Mari saudara, kita tidak tahu bagaimana dengan Indonesia ke depannya. Saudara lihat, saudara bisa lihat itu. Bagaimana Indonesia? Mungkinkah satu waktu gereja-gereja akan tutup, gereja-gereja yang dibangun megah, lalu saudara kongregasi tertutup karena tidak ada jemaat lagi? Orang mulai gereja dari rumah, tinggal buka YouTube.
akan terjadi. Mari kita perkuat iman kita dengan terus memuridkan generasi kita secara serius. Ada amin? Makanya yang lalu saya bilang dalam Hakim-Hakim 2 ayat 8. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ayat 9, ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah timur utara Gunung Gas. Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lost generation, kehilangan generasi yang mengenal Allah. Saudaraku yang kasih, ayat-ayat ini sangat pilu ketika kita baca. Sangat menyayat hati. Kenapa? Karena muncul generasi lain yang tidak mengenal Tuhan dan pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Mujizat-mujizat yang sudah mereka alami, generasi itu tidak lagi. Saudara lihat, saudara jangan pikir saudara ke depan ini, di zaman AI yang lebih dahsyat ini saudaraku, orang mungkin sudah tidak perlu iman. Saudara dengar kesaksian Pastor John, Pastor Mel, saya berkata saudara, di Australia dong sakit, dong pingin tetap sakit. Supaya apa saudara? Supaya biaya kesehatan tetap dibayar oleh pemerintah. Didoakan kesembuhan dong sana mau saudara. Biar kau sakit terus kau tetap dapat duit. Bayangkan saudara. Orang senang sakit. Nanti orang sudah tidak perlu iman untuk bergumul untuk satu hal. Tidak perlu. Dokter-dokter ahli sudah semua semakin top. Orang sakit cari dokter ahli bukan cari Tuhan. Bukankah hari ini kita juga sangat percaya kepada apa kata dokter daripada apa kata Tuhan? Kalau dokter bilang ibu sakit ini, potong pulang stres. Padahal potong tahu dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tapi potong stres, potong aduh. Istri saya Ibu Dora begitu beberapa waktu yang lalu. Didiagnosa gula darah. Mulai takut. Karena turunan gula darah jadi mulai takut. Lihat nasi semua, aduh behone makan. Anak 3 bulan sonde makan kurus. Saya bilang stop, berhenti. Dokter bilang tetap makan. Dan percaya firman Tuhan. Darah Yesus memulihkan darahmu. Kita ini percaya dokter lebih dari percaya Tuhan. Betul atau betul? Karena lihat, lama-lama kita sudah tidak punya iman. Jangan sampai selalu datang gereja justru ada iman lah. Hanya karena nanti kalau pulang, soalnya ada lihat di gereja, penatua suya. Hello Iwan, hari ini besok lihat lu di gereja Iwan balas, besok lihat kak. Mana itu toh? Hanya karena supaya jangan sampai nanti Pak Pendeta tanya kau jadi, kau tampi kau nanti tarian. Saudara, segala sesuatu yang saudara lakukan tanpa iman adalah dosa. Nah itu kan. Anda bisa bayangkan. Generasi kita ke depan itu semua sudah tinggal tekan knob. Dulu kau mandi timba air jauh. Sekarang dong pencet bel, pet. Ini abang terus terang sah. Betul, saudara. Minta maaf. Cebo justru pakai tangan lah. Air yang cebo kasih itu mesin. Jadi artinya begini, saya mau bilang kepada saudara, nanti semua akan mudah dan gampang kalau ke depan begitu. Kalau orang di mana punya iman lah. Maka kalau kita tidak ajarkan iman, saudaraku yang kasih. Dan itu saudaraku yang kasih, Alkitab mencatat, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itulah saudaraku yang kasih, Kega dan Yes harus jadi fokus perhatian dari gereja Tuhan di tempat ini. Kega dan Yes menjadi ukuran bagi saya dan saudara. Untuk mewujudkan 4 legasi VLC. Dari sekarang kita harus siapkan saudaraku yang kasih. Jangan sampai saudaraku yang kasih anak-anak Kega kita, anak-anak Yes kita, mereka jadi lost generation. Makanya papa mama kalau saya hot di Yes, saya selalu bilang, bosong yang papa mama gereja di sini, bosong yang sampai datang di gereja ini hanya karena bosong takut sama papa dan mama titi sama bosong satu-satu. Bosong harus ketemu Tuhan. Betul saudaraku yang kasih, mereka harus ketemu Tuhan.
Kalau soalnya karena bapak dan mama gereja di begini, makanya kita kan bukan karena kita orang tua gereja begini, betul ke sana? Waktu makan dulu lihat ini gereja tepuk tangan, waktu sempat bilang saya sah, waktu ke sana. Tapi waktu duduk di situ, paku catat lepena Tuhan. Luar biasa saudara kayak ya, karena ketemu Tuhan, itu masalahnya. Sehingga Tuhan ubahkan kita bergairah. Lalu anak-anak kita ketemu Tuhan ke sonde. Be question for us. Perjanjian lama memberikan gambaran kepada kita saudaraku yang kasih. Mengenai akibat yang mungkin timbul ketika umat Allah melakukan tidak menjalankan misi mereka dengan serius. Karena itulah saudaraku yang kasih, kita harus bekerja tanpa kenal lelah untuk melayani anak-anak dan pelajar serta keluarga kita. Alkitab bilang berulang-ulang. Jangan capek, jangan lelah untuk mendidik generasi kita. Mazmur 78 ayat 6 dan 7. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Mazmur 78 ayat 28 ini adalah contoh ketika umat Tuhan telah menjalankan misi mereka dengan serius. Mazmur ayat 6 dan 7 tadi berkata, supaya ada dua pernyataan di sana. Agar generasi mendatang yaitu anak-anak yang belum lahir dapat mengetahui dan mengenal Allah. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Karena itulah saudaraku, kita harus berinvestasi waktu pada kelompok anak-anak dan remaja. Kita untuk tujuan adalah agar generasi muda menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dengar, kalau engkau melayani generasi, maka dengar, engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat luar biasa. Pembina Kega VLC membutuhkan pembina-pembina lain. Manakah di antara saudara yang mau tawarkan diri untuk melayani anak-anak di Kega? Kita semua pernah mendapat investasi waktu, dimuridkan, sehingga kita jadi seperti hari ini. Karena itu mari, saudaraku yang kasih, terakhir ingin saya sampaikan. Pemuridan adalah memberikan teladan hidup dengan iman. Iman harus ada contohnya. Ada amin saudaraku? Yosua 10 ayat 12-13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat 13. Apa yang dikatakan Yosua tadi terjadi atau tidak? Terjadi. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenamnya kira-kira sehari penuh. Wow, untuk bisa kalahkan orang Amori, saudaraku yang kasih, matahari dan bulan taat kepada Yosua. Siapakah Yosua? Yosua seperti saya dan saudara. Demi menyelesaikan rencana Tuhan, matahari dan bulan ikut taat. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Atau kalau kita kurang paham, kita bisa panggil guru les untuk mengajarkan. Tapi soal iman, kita tidak bisa panggil guru les. Halo, ada apa? Kita yang harus tunjukkan iman. Kita yang harus tunjukkan. Papa mama yang harus bisa tunjukkan iman di rumah. Bagaimana belajar mempercayai Tuhan, tidak khawatir, tidak gentar menghadapi berbagai, supaya anak-anak melihat. Memulai segala sesuatu dengan doa dan percaya, pasti doa supaya Tuhan jawab. Walaupun kita bisa penuhi keinginan mereka, tapi ajarkan mereka untuk mulai lebih dahulu beriman kepada Tuhan. Tapi itu juga dimulai dari saya dan saudara. Iman seperti Yosua ini bisa kita alami apabila ada sebuah tekad besar dan kokoh untuk menyelesaikan rencana Tuhan bagi saya dan saudara.
Ini bukan sesuatu yang kita ajarkan dengan kata-kata, namun kita teladani dengan keputusan dan tindakan kita sendiri setiap hari. Saya percaya matahari dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuh. Ini jaminan iman bagi saya dan saudara, bahwa segala sesuatu akan mendukung saya dan sampai visi dan misi 4 legasi VLC digenapi. Ada amin, saudara? Yes. Kenapa? Karena 4 legasi ini sedang mempersiapkan generasi. Iman yang kita turunkan kepada generasi berikut adalah iman yang dipraktekkan secara nyata sehingga pasti bagi generasi mendatang. Saudaraku yang kekasih, 4 legasi VLC adalah karya iman yang kita wariskan kepada generasi kita. 4 legasi ini seperti matahari yang akan kita wujudkan. Katakan amin.